Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatmiati dengan NIM 232180007 kelas 2A dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sedikit materi tentang psikologi pendidikan yang sudah saya pelajari selama ini. Psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang berfokus pada bagaimana individu belajar dan berinteraksi dengan pendidikan. Ini melibatkan mempelajari proses di balik belajar dan bagaimana faktor-faktor seperti motivasi, kognisi, dan perkembangan emosional mempengaruhi kemampuan individu untuk belajar dan berpartisipasi dalam pendidikan. Beberapa konsep kunci dalam psikologi pendidikan meliputi yang pertama yaitu ada teori belajar. Ada beberapa teori yang berbeda tentang bagaimana individu belajar, termasuk teori behaviorisme, teori kognitif, dan teori konstruktivistik. Teori-teori ini menawarkan wawasan tentang bagaimana orang memahami dan mengingat informasi dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam situasi pendidikan. Yang kedua yaitu ada motivasi. Motivasi adalah faktor penting dalam pendidikan karena dapat mempengaruhi sejauh mana individu tertarik dan terlibat dalam proses belajar. Ada beberapa teori motivasi yang berbeda, termasuk teori hierarki kebutuhan, teori ekspektansi, dan teori keterlibatan. Yang ketiga yaitu kognisi. Kognisi merujuk pada cara orang memahami dan memproses informasi. Ini termasuk faktor-faktor seperti perhatian, ingatan, dan pemecahan masalah. Memahami bagaimana kognisi mempengaruhi pendidikan dapat membantu guru merancang pelajaran yang lebih efektif. Yang keempat yaitu ada perkembangan emosional. Perkembangan emosional merujuk pada perkembangan kemampuan individu untuk mengidentifikasi, mengungkapkan, dan mengatur emosi mereka sendiri dan orang lain. Ini adalah bagian penting dari pendidikan, karena dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain dan menghadapi tantangan emosional. Secara keseluruhan, psikologi pendidikan adalah bidang yang kompleks dan luas yang mempelajari bagaimana individu belajar dan berinteraksi dengan pendidikan. Memahami konsep-konsep ini dapat membantu guru merancang pelajaran yang lebih efektif dan mendukung perkembangan akademik dan emosional siswa mereka. Dalam konteks anak-anak, psikologi dapat membantu mengidentifikasi dan memahami masalah belajar dan perkembangan. Ada beberapa faktor yang dapat berkontribusi pada kesulitan belajar anak, termasuk faktor genetik, lingkungan, dan faktor internal. Beberapa faktor lingkungan yang dapat berdampak pada perkembangan kognitif anak, termasuk kurangnya stimulasi, kurangnya interaksi sosial, dan kurangnya akses ke sumber daya pendidikan. Faktor internal seperti kelemahan kognitif atau gangguan neurodevelopmental juga dapat berkontribusi pada kesulitan belajar. Penting bagi orang tua dan pendidik untuk mengidentifikasi masalah belajar anak secepat mungkin dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Ini dapat melibatkan memberikan stimulasi dan interaksi sosial yang cukup, mengidentifikasi dan mengatasi faktor internal yang mungkin berkontribusi pada kesulitan belajar,
dan bekerja dengan pendidik dan terapis untuk mengembangkan rencana pendidikan dan intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.